Perkenalkan, nama saya Sela Regita Ardani dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan ketentuan. 1. Bernafas. Bernafas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernafas. Karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak semua makhluk hidup bernafas dengan cara yang sama. Contohnya, 1. Manusia. Proses bernafas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Bagi manusia, mereka bernafas dengan menggunakan hidung, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tubuh akan mengalami oksidasi biologi, terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk bernafas adalah paru-paru. Yang kedua, tumbuhan. Pada tumbuhan, proses bernafas dinamakan dengan cara fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersama dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Yang ketiga, hewan. Proses pernafasan pada hewan terjadi berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya, mamalia. Mamalia bernafas menggunakan hidung dan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang yang terletak di bagian sisi kiri dan kanan pada kepala ikan. 2. Membutuhkan nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh, akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi dan tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolahan nutrisi. Minuman atau air akan digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. 3. Bergerak. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan, berlari. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bergerak atas reaksi
terhadap lingkungan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja, yaitu terbatas. Contohnya, seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar. Ketika tumbuhan bergerak mencari air dan sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak teknis, gerak nasti, dan gerak tropisme. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan. Contohnya seperti hormon ausin. 4. Bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu saat terjadi suatu perubahan yang ada di lingkungan. Setiap makhluk hidup pasti bisa menanggapi atau menerima suatu rangsangan. Rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Hal tersebut membuat hewan dan manusia dapat mendengar, mencium, dan melihat, menyentuh, atau meraba, dan dapat merasakan sebuah rasa. Berbeda pada tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap bisa mereaksi pada rangsangan. Seperti ketika adanya cahaya, gaya tarik bumi, sentuhan, keberadaan zat kimia, dan air. 5. Tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri selanjutnya yang ada pada makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan. Bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara terus-menerus. Suatu saat dapat berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas selama tumbuhan masih hidup. Maka pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi. Pada manusia dan hewan, pertumbuhan dimulai ketika masih menjadi janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan dimulai ketika tumbuhan masih menjadi benih. Kemudian tumbuh dan berkembang hingga tumbuh tersebut mati.
5. Bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri, beranak, bertelur, dan lain-lain. Pada manusia, proses reproduksi berawal dari pembuatan sel telur dan berlanjut mengalami proses fertilisasi. Umumnya, proses reproduksi pada hewan sama dan proses yang terjadi pada manusia. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif, tidak kawin, dan generatif kawin. Contohnya secara vegetatif adalah melalui tunas, ubi, gerage, akar tinggal, spora, atau membelah diri. Sedangkan contoh secara generatif melalui proses penyerbukan, mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan secara dalam bentuk gas, cair, dan zat padat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata.